Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2030502079 dari kelas 252 BPIC, mata kuliah Tafsir BPI, dosen pengampu Dr. Andes Kusnaidi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat Al-Quran tentang sisi kelemahan manusia. Manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik dari segi penciptaannya. Manusia dianugerahi akal dan nafsu yang karenanya bisa membawanya pada kebahagiaan, termasuk juga pada kesengsaraan, baik di dunia terutama di akhirat. Namun, dalam kesempurnaannya tersebut terselip juga celah kelemahan dan kekurangan manusia yang harus dipelajari, diketahui dan diantisipasi. Tidak mampu mengenali kelemahan diri atau berakibat fatal, yaitu akan menghantarkan pada konsekuensi penghantaran atau kedua di atas, yaitu kesengsaraan. Berbicara mengenai kelemahan manusia, hal ini sudah termaktub 14 ayat yang lalu dalam kitab suci Al-Quran, di mana kelemahan-kelemahan manusia yang dijelaskan oleh Allah telah lebih kepada sifat atau perilaku manusia itu sendiri. Sebagai hamba Allah yang bernama manusia, tabiat kita yang paling menonjol adalah nisyan atau lupa. Dalam ungkapan Arab disebutkan sumiyai insabinihi sainihi, atau manusia dinamakan insan karena kelupaannya. Dari lupa terjadi alpa, dan dari alpa lahirlah dosa. Maka dapat dipastikan tiada manusia yang sempurna, karena setiap orang mempunyai kesalahan di hadapan Allah, dan kelemahan merupakan salah satu ciri dasar manusia. Kelemahan manusia ini, jika ditambah dengan kelemahannya kemauan untuk menjadi baik, sangatlah berbahaya. Seseorang yang beriman sekalipun tentu mempunyai kesalahan dan memiliki sifat buruk yang terkadang suka dihilangkan. Tiada seseorang mukmin pun yang murni atau sempurna. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu. Beliau bersabda, "Engkau seorang yang masih ada padamu sifat jahiliyah." Dalam sirah para nabi, sahabat Abu Dzar adalah seorang sahabat utama, termasuk dari orang-orang yang pertama yang beriman dan berjihad. Namun ternyata masih ada kekurangannya. Kelemahan Abu Dzar adalah terlalu zuhud sehingga selalu merasa diri sempurna karena dia reaktif terhadap sahabat Bilal. Namun kelemahan ini langsung dikoreksi Nabi Muhammad SAW. "Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah. Lebih baik bagimu daripada sholat atau sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan salah satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak. Itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelemahan manusia dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Majri ayat 19, Inna insana khuliqa halu'a, artinya sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Dapat dijelaskan pula melalui tafsir, orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat ataupun tidak pula menafkahkannya ke jalan yang benar. Tafsir juga menjelaskan dari ayat tersebut, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah.
Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan melengkapinya dengan sifat yang unggul. Keunggulannya dibandingkan seluruh makhluk sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan intelektualnya yang khas dalam berpikir dan memahami, dan kesiapannya untuk belajar dan mengembangkan budaya tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut Al-Dahhak, manusia di sini khusus orang kafir. Dalam ayat-ayat yang menjadi materi pengecualian atau mustasna atau yang menjadi dari keumuman lafal al-insa tersebut, kelompok manusia yang pertama menjadi mukasyi adalah orang-orang yang mendirikan salat atau al-musalihin, di mana salat merupakan pembeda pokok antara seorang muslim dengan seorang kafir. Jadi, jika pendapat Al-Dahhak ini diikuti, maka tafsiran ayat ini adalah sesungguhnya orang kafir diciptakan dalam keadaan bersifat mengeluh kesah. Mafhum adalah orang Islam yang mendirikan sholat tidaklah bersifat demikian. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yuhaffafu ankum wa khalaqal insana dha'ifan. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Tafsirnya, manusia menganggap semua kebutuhan ini adalah fenomena alami. Namun sebagai manusia, keperluan perawatan tersebut memiliki tujuan tersendiri. Setiap detailnya, kebutuhan manusia diciptakan secara khusus. Kebutuhannya manusia tanpa batas diciptakan dengan sengaja agar ia mengerti bahwa dirinya adalah hamba Allah dan bahwa dirinya adalah di dunia ini tempat tinggalnya sementara. Manusia tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap tempat tinggalnya. Sebagaimana halnya ia tidak pernah mengakui di mana atau bagaimana ia akan meninggal. Lebih lanjut lagi, seluruh usahanya untuk membatasi faktor-faktor yang berpengaruh negatif bagi hidupnya adalah sia-sia tanpa harapan. Manusia memang memiliki sifat rentan yang membutuhkan banyak perawatan untuk bertahan hidup. Ia pada hakikatnya tidak terlindungi dari lemah terhadap kecelakaan tiba-tiba dan yang terduga di dunia ini. Sama halnya ia tidak terlindungi dari risiko kesehatan yang tidak dapat diperkirakan. Tak peduli apakah ia penghuni peradaban yang tinggi ataupun pedesaan di pegunungan yang terpencil dan belum maju. Sepertinya setiap saat manusia dapat mengalami penyakit yang tidak tersembuhkan atau mematikan kapanpun, dan terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan yang tak tersembuhkan pada kekuatan fisiknya atau daya tarik seseorang yang tadinya membuat cemburu. Lebih jauh, hal ini terjadi pada seluruh manusia, apapun statusnya, kedudukannya, ras, dan sebagainya. Tidak ada pengecualian terhadap akhir tersebut, baik kehidupan seseorang pesohor ataupun jutaan penggemar. Tidak ada pengecualiannya, baik kehidupan seorang pesohor atau jutaan penggemar, dan seorang pengembala biasa dapat berubah secara drastis pada suatu saat karena kecelakaan yang tak terduga. Tubuh manusia adalah organisme yang lemah, terdiri dari tulang, daging, dan berat rata-rata 70-80 kg. Hanya kulit yang lemah melindunginya, tidak dapat diragukan. Kulit yang sensitif ini dapat dengan mudah terluka dan memar. Ia menjadi pecah-pecah dan kering ketika terlalu lama terkena sinar matahari atau angin. Untuk bertahan terhadap berbagai gejala alam, manusia harus berjaga-jaga terhadap dampak lingkungan. Meskipun manusia dilengkapi dengan sistem tubuh yang luar biasa, bahan-bahannya daging, otot, tulang, dan jaringan saraf. Sistem kardiovaskuler dan lemak cenderung meleruh. Bila manusia terdiri dari bahan lain, bukan daging dan lemak, bahan yang tidak memberi jalan masuk bagi penyusup dari luar seperti mikroba dan bakteri, tidak akan ada kesempatan untuk menjadi sakit. Bagaimanapun, daging adalah zat yang paling lemah. Ia menjadi busuk, bahkan berulat jika dibiarkan pada suhu ruangan yang berbentuk jangka waktu lama.
Untuk senantiasa mengingat kepada Allah, manusia acap kali merasakan kebutuhan pokoknya tubuhnya. Jika terkena cuaca dingin, misalnya ia mengalami resiko kesehatan, seperti kekebalan tubuh perlahan-lahan jatuh. Pada saat tubuh tersebut mungkin tidak dapat menjaga temperatur tubuh konstannya. Yang penting, kesehatan yang lebih baik, laju jantungnya melambat, pembuluh darahnya berkontraksi, dan tekanan darah yang meningkat. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.